Saya yang hormat Ibu Mila selaku Kepala SDN 12 Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 12 Lombok Tengah. Mohon izin untuk hari ini menyampaikan beberapa materi yang terkait untuk kemajuan sekolah kita, dan ini akan dilakukan seperti itu. Jadi ini tentang budaya positif. Jadi nanti mohon waktunya sebentar saja untuk menyimak bersama-sama, kita saling belajar sebelumnya selamat pagi. Ya, kita ulang ya. Selamat pagi. Jeng. Kalau biasanya sama Mbak In, gimana Mbak In? Pagi. Sudah siap? Ya. Kita nonton terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Sudah kenal yang namanya disiplin, kan Bapak Ibu ya, disiplin kok positif. Bisa menyampaikan ada yang ngomong Ibu tentang disiplin menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin positif. Mungkin nanti kalau sekarang ya Bu, apa Bu? menurut kami disiplin itu ya tepat waktu, tepat. Oke, ya kalau menurut Bu Karti disiplin positif itu tepat waktu ya Bu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bahwasanya sebenarnya kita sudah tahu kenal Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu. Beliau sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak semua untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, anak itu pasti punya minat bakat masing-masing. Nggak mungkin satu kelas anak-anak itu sama. Pasti ada yang pintar di matematika, pintar di IPA, pintar di agama. Kadang-kadang seperti itu. Ya agamanya rajin banget, tapi memang mungkin pengetahuan ini umumnya dia sedikit. Nah, setiap anak itu ternyata punya minat dan bakat masing-masing. Dan di sini guru harus memberikan tuntunan pedoman Bapak dan Ibu. Jadi kita bagaimana membangkitkan minat dan bakat. Nah, bagaimana kan dengan budaya positif? Jadi budaya positif
positif di sekolah itu sangat penting untuk ditumbuhkan. Kenapa? Karena sekolah adalah pusatnya pendidikan. Bapak dan Ibu, kita meskipun dari jam 7 sampai jam 12, tetapi anak-anak itu kadang-kadang lebih patuh dengan gurunya. Nah, kenapa disampaikan seperti pendidikan? Kalau dengan orang tua mungkin lama ya Bapak dan Ibu ya, dari siang sampai pagi lagi, tapi banyak sekali tempat tumbuhnya karakter itu ada di sekolah. Salah satunya untuk membentuk lingkungan kelas yang positif. Nah, caranya dengan menyusun kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu semua sudah melakukan kesepakatan kelas, kita sudah belajar. Nah, di sini kita mau belajar kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu mencerminkan nggak budaya positif? Apa hanya peraturan berubah ke keyakinan kelas atau memang itu keyakinan kelas? Jadi hari ini kita mau mengecek seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita tunggu sebagai tuntunan. Ibarat kata petani Bapak dan Ibu. Kalau petani itu ngambilin sawah, ya kan Bapak dan Ibu ya. Kalau ngambilin sawah pastinya dia memilih yang tanahnya digemburkan terlebih dahulu, dipupuk, diairi, seperti itu kan. Nah, ibarat kata padi-padi itulah anak kita. Gak mungkin kita kasih pupuk yang jelek-jelek kan Bapak dan Ibu. Pasti kita kasih pupuknya yang bagus-bagus, diairi, disiangi, yang tanaman-tanaman mengganggu kita jaga. Untuk apa? Untuk memberikan budi pekerti yang sesuai sama kodrat alam sama zaman anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang ini Bapak dan Ibu yang kita kenal Gen Z, milenial, yang nggak bisa diomongin. Maksudnya kalau zaman dulu, zamannya Nur, zamannya Mary, cobek langsung paham kita saat ini salahnya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau dicobek malahan bilangin gurunya galak. Jadi ternyata banyak banget kita PR besar untuk di abad yang saat ini, bahwa ada cara-cara yang memang harus kita kembangkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada hukuman, peraturan, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada pilihan, ada hukuman, ada bentuknya peraturan, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu yang tadi kayak menakutkan, membuat anak tidak nyaman, akhirnya dia jadi korban, agresif, dia nantinya benci, balas dendam, kemudian dia nggak mengaku salah kan, membunyi kesalahannya. Kamu harus nanti awas ya, nanti kamu ya. Seperti itu kalau bentuk hukuman. Kalau peraturan, pemuatannya hanya untuk jangka pendek. Oh paling seminggu, sebulan kalau kita ini. Tapi kita capek, harus ada monitoring. Kemudian dia murid hanya menghormati peraturan, tapi dia nggak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Kemudian dia mendorong kepatuhan, jadi dia hanya patuh kalau pas ada guru itu saja, tidak ada guru. Nah, jadi terkesan. Nah, kalau restitusi itu Bapak dan Ibu kita ada masalah terpecahkan. Nah, jadi muridnya itu sadar dia melakukan kesalahan, dia tanggung jawab, menghormati, ada terbentuk disiplin positif. Anak paham dirinya sendiri. Jadi kita akan membedakan apakah keyakinan kelas itu bentuknya hukuman, apa peraturan, apa restitusi. Nah, kalau Bapak dan Ibu kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Di kelasnya Bu Mai, ada nggak keyakinan kelas apa Bu Mai? Kemarin yang dibuat di kelas siswa apa Bu? Kalau di kelasnya kemarin yang di kelas keyakinan kelasnya apa Bu? Yang di kelas kemarin yang udah dibuat sama anak-anak. Oh, bertanggung jawab. Ya, terus apa lagi Bu? Disiplin. Disiplin, datang tepat waktu. Oke, kalau di kelas yang Bu Mary? Di kelas 5? Kalau kan kita bilang kemarin kita buat Belajar nah ya kan, belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Ya, itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelasnya itu membentuk sebuah kalimat yang anak-anak itu paham. Jadi kan belajar itu kan nggak mesti harus belajar di pelajaran Bu Mary kan, pelajaran semuanya berarti dia semuanya. Nah seperti itu. Jadi kita menyusun keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan yang universal. Nah kayak tadi kayak Bu Mary, belajar dengan sangat antusias dan bersemangat. Jadi dia mau belajar apa aja, dia semangat karena punya keyakinan kelas itu. Tidak hanya pelajaran Bu Mary atau pelajarannya Pak Lili, jadi semuanya. Kemudian
keyakinan kelas itu diingat sama dipahami. Nah, jadi perlu untuk diingatkan terus sama anak-anak yang mudah aja seperti tadi. Warga kelas hendaknya ikut kontribusi. Nah, ini yang perlu kita pelajari ke depan cara membuat penutup keyakinan kelas. Apakah itu kita harus gurunya yang buat? Apakah bersama anak-anak, Bapak dan Ibu? Bersama anak-anak. Jadi langkahnya apa, Bu? Boleh di-share yang kemarin membuat kesepakatan kelas-kelas gimana langkahnya? Yang pertama apa, Bu? Yang dilakukan? Bu R masih ingat, Bu? Di kelas. Di kelas kemarin itu ada peraturan yang kita buat seperti masuk tepat waktu, makan tidak boleh di kelas, terus itu sepatu tidak sepatu, terus menunggu mereka supaya mereka semangat aja. Ya, baik. Jadi ini beda ya, Bu, keyakinan kelas 1 sama kelas tinggi, kelas tinggi dan kelas rendah. Nggak mungkin, Bu, Erlina mau anak-anak apa keyakinan kelas kalian? Ini ya pasti Bu Erlinanya yang memandu terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan kelas tinggi. Pastinya kalau kelas tinggi Bapak dan Ibu sudah ikut kesertaan anak-anak itu lebih tinggi peran partisipasinya karena nggak mungkin disamakan. Kemudian bersedia, nah Bapak dan Ibu ternyata keyakinan kelas yang sudah kita buat itu perlu kita tinjau berapa bulan sekali. Kita lihat kalau seandainya ada kejadian-kejadian, boleh nih yang mapel tuh boleh ngomong ke kelas, Bu, kayaknya perlu ditambah dia di kelas Bu itu, gitu seandainya. Kayaknya pembuliannya sering tuh, Bu, berarti keyakinan kelasnya perlu ditambah tentang apa, tentang pembulian. Boleh Bapak dan Ibu. Jadi bukan hak langsung wali kelas. Bapak dan Ibu Bu Ikin sama Pak Imam boleh mengajukan di kelas itu, gitu. Nah, Bapak dan Ibu, nah contoh seperti ini. Nah, jadi untuk bagaimana menghormati biar patuh nih, biar hormat. Nah, jadi kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kan maknanya besar, nggak boleh maling, nggak boleh ngambil, nggak boleh merusak, banyak. Nah, jadi kita nanti keyakinan kelasnya kita buat pernyataan-pernyataan yang umum, yang banyak. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah 10 atau 5. Jadi buat 3, tapi di situ mencakup semua yang disiplin, ya yang nggak boleh maling, nggak boleh ini semua. Iya, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita setiap manusia pasti ingin diterima. Biasanya orang merasa diterima, kalau nggak diterima, dicuekin, diinin, pasti merasa sakit hati. Kemudian bertahan hidup, pasti setiap manusia gimana caranya, kalau anak-anak berantem pasti gimana dia ninja telurnya untuk bertahan. Nggak mungkin dia, saya akan siap tinju aja, saya nggak mungkin. Pasti, setiap pasti ada masanya. Kemudian penguasaan, nah siapa yang menang, nah seperti itu. Jadi kesenangan, kebebasan, nah ini adalah kebutuhan dasar setiap orang pasti kepingin punya senang. Nggak mungkin ada dari kita yang sedih kepingin, pasti pengen hidupnya senang, kebebasan, pengen bebas, boleh melakukan apapun. Nah, Bapak dan Ibu di sini lihat, kontrol guru itu ada di posisi penghukum, ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah itu anak, atau kita posisinya sebagai teman, atau posisi sebagai monitor atau pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Kayak mana posisi-posisi itu? Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Iya, sama. Jangan kita
Kum. Pusing.
6.000. Iya. tentang posisi guru ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah lihat semua ada berapa tadi Bapak dan Ibu? Ada 5. Ada yang pertama posisi hukum, yang kedua membuat rasa masalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau atau monitor, yang kelima manajer. Kita tidak mencari apakah saya di sini, saya di sini, saya di sini, tidak Bapak dan Ibu, tapi kan kita sudah sama-sama menonton. Jadi Bapak dan Ibu pasti merasa kita sama semua. Kira-kira saya kepingin di posisi yang mana. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa mana yang kira-kira bisa. Oh ya. Oh iya, kelas berapa sih? Kelas berapa?
iya ya sudah nanti ya tunggu sebentar di kantor nanti di situ nanti bukan datang ya dan ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kita ke depan kita sama-sama bisa belajar mana yang kira-kira ternyata efeknya sangat dahsyat di Bapak dan Ibu. Bisa ke anak-anak kita ke depan. Ternyata yang mungkin tadinya kita tidak dengarkan terlebih dahulu tidak apa, ternyata efeknya simpan jadi dendam. Akhirnya terbentuk yang namanya kata guru galak, guru segala. Karena saya juga pernah Bapak dan Ibu di SD dan Ibu itu saya sampai kalau ketemu tuh kalau saya ketemu lewat sini dia pasti lewat jalan lain seperti itu. Tapi masya Allah saya ketika sudah ini kemudian di sana kan disahkan akhirnya datang ke rumah visit untuk meluruskan permasalahan yang kita anggap seperti itu. Jadi dianggap itu sangat luar biasa dampaknya. Anak tuh jadi nggak mau ngomong, nggak mau ini, jadi diam karena dampak efek-efek yang seperti itu. Ya, tapi juga tidak mungkin kita bisa jadi 100% perfeksionis. Jadi buku yang mau ini nggak mungkin. Namanya kita menghadapi berbagai balik dari rumah biasa ada permasalahan, sampai di sekolah ketemu anak-anak belum bisa pukul-pukulan, nggak mungkin langsung iya nah, pasti ada latihan-latihan untuk mencapai menjadi posisi yang terbaik dari nah Bapak dan Ibu. Nah ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ternyata yang kita lakukan pertama kali adalah harus menstabilkan identitas. Kayak tadi anak tadi terlambat, ternyata kita harus tanyakan kenapa? Loh Mas Dirga kenapa anak kok terlambat? Kenapa tumben loh? Kenapa? Ada apa? Kadang-kadang kita harus jadi kayak teman. Gak bisa juga langsung kamu udah tahu konsekuensi, gak bisa karena kita kadang-kadang juga harus mendekat supaya kita tahu distabilkan dulu. Oh mungkin kita harus dengarkan. Kadang-kadang tadi kamu nih ya udah telat terus dia lagi mau menjelaskan tidak jadi. Nah itu kita harus stabilkan dulu. Jadi kita tanya dulu kenapa alasan telat. Apa dia telat bangunnya kenapa kok bisa siangan? Biar dia tahu. Oh iya nanti perjalanannya validasi tidak akan yang salah. Biar dia tahu kalau dia bilang, oh saya tadi malam tidurnya kemalaman karena main HP. Nah kita validasi, bagus nggak main HP-nya sampai tengah malam Mas? Enggak, begitu. Kemudian saya Bu, karena dia ada orang tua kemana? Nah harus dipastikan juga. Nah jadi kita harus validasi tidak yang salah itu kembalikan lagi dengan keyakinan kelas kita. Terakhir baru menanyakan. Nah jadi kalau seandainya kayak tadi terlambat, misalnya kalau terlambat kayak mana? Kita punya kesepakatan di kelas Bapak dan Ibu. Kalau dia seandainya disuruh menambah waktu, ya udah di jam istirahat kerjain tugasnya, ya gitu. Jadi kita iya karena dia udah sepakat, tapi peraturan itu bukan kita buat dadak. Tapi sudah kita sepakati bersama di kelas. Nah, kalau terlambat kira-kira apa konsekuensinya? Kemudian ngasih tugas pun kalau dia nggak bisa langsung putar lapangan. Tapi harus sesuai sama alur pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu ingin melatihnya tentang apa alur baca buku atau menambah tugas apa, bukan untuk lari lapangan atau menulis di halaman astagfirullahaladzim 3 lembar. Dia jadi astagfirullah. Tapi dia jadi mentalnya akhirnya kesel. Apalagi udah astagfirullahaladzim, jadi kesel. Apalagi suruh lari lapangan 5 kalau kata Pak Imam. Bangun dia tak kerjain tugas olahraga, lari lapangan 5. Itu tambah benci ya. Kecuali apa suruh apa yang memang sesuai. Ya masing-masing Bapak dan Ibu kita semua punya teknik masing-masing. Tapi lagi-lagi bagaimana segitiga restitusi ini bisa kita lakukan, kita tanyakan dengan anak, menstabilkan identitas supaya dia dalam posisi yang tidak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang ini nanti bisa saya share, Bapak dan Ibu semua kan bisa share karena bentar lagi kita mau masuk kelas. Ini hari Jumat juga. Itu saja yang bisa kita bagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita tonton sama-sama di grup. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita bersama-sama. Kita saling mengingatkan ya Bapak dan Ibu. Jadi perlu kita saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang ini perlu juga diingatkan sama Ibu Bapak dan Ibu yang ibu-ibu juga. Itu saja sama yang muda juga. Itu aja hari ini. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak dan Ibu boleh istirahat. Terima kasih.
Hukum. Yang kedua membuat rasa masalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau atau monitor. Yang kelima Manajer. Kita tidak mencari apakah saya di sini, saya di sini, saya di sini. Tidak, Bapak dan Ibu, tapi kan kita sudah sama-sama menonton. Jadi Bapak dan Ibu pasti merasa kita sama semua. Kira-kira saya kepingin di posisi yang mana. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa mana yang kira-kira bisa. Oh iya, kelas berapa saya? Oh iya ya sudah, nanti ya tunggu sebentar di kantor, nanti di situ nanti bukan datang ya yang dikasih. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kita ke depan kita sama-sama bisa belajar mana yang kira-kira ternyata efeknya sangat dahsyat ya Bapak dan Ibu. Bisa ke anak-anak kita ke depan. Ternyata yang mungkin tadinya kita tidak dengarkan terlebih dahulu, tidak apa, ternyata efeknya disimpan jadi dendam. Akhirnya terbentuk yang namanya kayak guru galak, guru tunggal. Karena saya juga pernah Bapak dan Ibu di SD Prima dan Ibu itu saya sampai kalau ketemu tuh, kalau saya ketemu lewat sini dia pasti lewat jalan lain gitu. Tapi masya Allah saya ketika sudah ini kemudian di sana kan diingatkan akhirnya datang ke rumah memvisit untuk meluruskan permasalahan yang kita anggap seperti itu. Jadi dianggap itu sangat luar biasa dampaknya. Anak tuh jadi nggak mau ngomong, nggak mau ini, jadi diam karena dampak efek-efek yang seperti itu. Ya, tapi juga tidak mungkin kita bisa jadi 100% perfeksionis. Jadi buku yang mau ini nggak mungkin. Namanya kita menghadapi berbagai balik dari rumah biasa ada permasalahan, sampai di sekolah ketemu anak-anak belum bisa pukul-pukulan, nggak mungkin langsung iya nak. Nah, pasti ada latihan-latihan untuk mencapai menjadi posisi yang terbaik Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, nah ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ternyata yang kita lakukan pertama kali adalah harus menstabilkan identitas. Kayak tadi anak tadi terlambat, ternyata kita harus tanyakan kenapa? Loh Mas Dirga kenapa anak kok terlambat? Kenapa tumben loh? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Kadang-kadang kita harus jadi kayak teman. Gak bisa juga langsung kamu udah tahu konsekuensi, gak bisa. Karena kita kadang-kadang juga harus mendekat supaya kita tahu, distabilkan dulu. Oh mungkin kita harus dengarkan. Karena kan tadi kamu nih ya udah telat terus. Dia lagi mau menjelaskan tidak jadi. Nah itu kita harus stabilkan dulu. Jadi kita tanya dulu kenapa alasan telat. Apa dia telat bangun? Bangunnya kenapa kok bisa siangan? Biar dia tahu. Oh iya nanti perjalanannya validasi tidak akan yang salah. Biar dia tahu. Kalau dia bilang, saya tadi malam tidurnya kemalaman karena main HP. Nah kita validasi. Bagus nggak main HP-nya sampai tengah malam Mas? Enggak, begitu. Kemudian saya Bu, karena dia ada orang tua, dan orang tua kemana? Nah, harus dipastikan juga. Nah, jadi kita harus validasi tidak yang salah itu kembalikan lagi dengan keyakinan kelas kita. Terakhir, baru menanyakan. Nah, jadi kalau seandainya kayak tadi terlambat, misalnya kalau terlambat kayak mana? Kita punya kesepakatan di kelas Bapak dan Ibu. Kalau dia seandainya disuruh menambah waktu, ya udah di jam istirahat kerjain tugasnya, ya gitu. Jadi kita karena dia udah sepakat, tapi peraturan itu bukan kita buat dadak, tapi sudah kita sepakati bersama di kelas. Nah, kalau terlambat kira-kira apa konsekuensinya? Kemudian ngasih tugas pun kalau dia nggak bisa langsung putar lapangan, tapi harus sesuai sama alur pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu ingin melatihnya tentang apa alur, baca buku atau menambah tugas apa, bukan untuk lari lapangan atau menulis di halaman astagfirullahaladzim 3 lembar. Dia jadi astagfirullah, tapi dia jadi mentalnya akhirnya kesel, lagi udah astagfirullahaladzim jadi kesel. Apalagi suruh lari lapangan 5 kalau kata Pak kalau dia kerjain tugas olahraga lari lapangan 5 itu tambah benci ya. Kecuali apa suruh apa yang memang sesuai. Ya masing-masing Bapak dan Ibu kita semua punya teknik masing-masing. Tapi lagi-lagi bagaimana segitiga restitusi ini bisa kita lakukan, kita tanyakan dengan anak, menstabilkan identitas supaya dia dalam posisi yang tidak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang ini nanti bisa saya share, Bapak dan Ibu semua kan bisa share karena bentar lagi kita mau masuk kelas. Ini hari Jumat juga. Itu saja yang bisa kita bagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita tonton sama-sama di grup. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita berusaha untuk
memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bersama-sama kita saling mengingatkan ya Bapak dan Ibu. Jadi perlu kita saling mengingatkan kalau ada teman-teman yang ini perlu juga diingatkan sama Ibu Bapak dan Ibu yang ibu-ibu juga. Itu saja sama yang muda-muda. Itu aja hari ini. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak dan Ibu boleh istirahat. Terima kasih. Tambah masing-masing.